أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu peserta kajian yang saya hormati dan muliakan, yang mengikuti kajian secara hadir langsung di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Sore ini atau hari ini kita akan kuliah ke-20. Ini tentang cinta Allah bersemi pada qalbun salim. Kenapa? Begitu? Oh, saya tidak tahu, Pak. Ini kebetulan aja sehati mungkin. Qalbun, saya dari qalbun dulu nih menjelaskannya. Qalbun itu sering diterjemahkan hati. Padahal maksudnya berbeda dengan hati dalam arti biologis ya. Struktur anatomi bagian dalam yang dikaji dalam ilmu kedokteran itu berbeda. Tapi qalbun itu memiliki dua unsur, yaitu rasa dan rohani. Itu qalbun. Untuk mengingatkan kembali bahwa manusia itu memiliki dua bagian. Bagian luar itu tubuh, badan, fisik, disebut jasmani. Bagian dalam itu ada 4. Ruh, nafsu jiwa, qalbun. Nah ini. Dan yang keempat akal. Jadi qalbun itu salah satu dari 4 komponen dalam manusia. Seluruhnya ruh, nafs, qalbun, akal. Jadi qalbun itu satu dari 4 komponen dalam manusia. Salim, arti-artinya itu bersih, jernih, bening, sehingga membawa kedamaian, membawa keselamatan, membawa kedamaian dunia dan akhirat. Dan istilah qalbun salim itu istilah Al-Quran. Itu Al-Quran. Qalbun salim itu salah satunya disebut pada surat Asy-Syu'ara, surat ke-26. Illa man atallaha biqalbin salim. Semua orang tidak akan selamat ketika pulang kampung, ketika pulang kampung tidak akan selamat kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbu yang bersih, jernih, bening. Disingkat qalbu BJB. BJB itu bersih, jernih, bening. Kalau Pak Adar, BJB itu Bang Jabar Banten Syariah. Kalau saya, BJB itu bersih, jernih, bening. Insyaallah. Kita lanjut sekarang. Gimana ini qalbun salim menjadi tempat bersemiknya cinta? Kita akan menampilkan surat Al-Baqarah ayat 165. Pak Uli akan membacakan terjemahan. Monggo Pak Uli. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ya. Kita terjemahkan ulang dengan menguraikan
kosakatanya wa minan nasi, dan sebagian manusia. Kenapa bisa terjadi sebagian? Karena manusia itu Allah dikasih kebebasan, dikasih pilihan. Ayat yang menekankan bahwa Allah memberikan pilihan atau kebebasan itu ada pada surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Yang hendak beriman dipersilahkan, yang hendak kufur dipersilahkan. Jadi Allah memberikan izin kepada manusia, apakah manusia memilih beriman atau memilih kufur. Nah, ini 3 hal itu, berarti ada pilihan, ada kebebasan, lalu manusia bisa menggunakan pilihan dan kebebasan itu dengan tanpa tekanan. Hanya Allah mengingatkan di ayat lain, yang kepada yang beriman Allah suka. Kepada yang memilih kufur Allah marah, murka. Itu hak Allah. Karena itu di antara manusia ini ada yang memilih kufur. Ayat ini menyatakannya, dan di antara manusia mayattakhidhu, ada yang menjadikan min dunillah, selain Allah. Selain Allah itu berarti manusia, jin atau setan. Ada 3 pihak yang potensial dijadikan Tuhan, dianggap Tuhan, yaitu sesama manusia, yang kedua jin, yang ketiga setan. Andada, dijadikan sejajar dengan Allah. Andada itu rival, yang dianggap sejajar dengan Allah. Padahal Allah paling tinggi, ta'ala. Seluruh makhluk itu di bawah. Tapi ada oleh orang tertentu manusia dianggap sejajar dengan Allah. Ditarik ke atas. Ini Allah maha tinggi. Seharusnya paling tinggi sendirian. Ahad. Tapi ini ada manusia diangkat. Nabi Isa diangkat jadi sejajar dengan Allah. Sama-sama Tuhan. Siti Maryam ini manusia. Tapi diyakini diangkat. Jadi sejajar. Lalu ada yang pada jin, pada setan. Jin kepada setan itu tak terlihat. Nah, yang terlihatnya itulah manifestnya. Manifestnya itu patung-patung. Patung itu menjadi tempat, itu jin masuk, setan masuk. Karena diundang, dipersilahkan, lalu diberikan sesajen. Itu. Nah, ternyata sikap manusia kepada Tuhan selain Allah, atau yang istilah Ibn Arabi, ilahan mu'taqoda, yang dianggap Tuhan padahal bukan itu, ada yang mencintainya. Yuhibbunahu, mencintai berhala, mencintai setan, mencintai jin, mencintai manusia, atau mencintai benda-benda kahubillah, sebagaimana manusia mencintai Allah. Jadi ada cinta yang berlebihan kepada manusia, sehingga manusia itu dianggap memiliki power, memiliki kekuatan. Disebut dengan kult atau kultus. Gitu. Sekarang waladina amanu, dan orang-orang itu asyadu hubbalillah, sangat kokoh cintanya kepada Allah. Jadi orang beriman seharusnya mencintai Allah asyadda, ini dengan asyaddu hubbah, lebih kuat, lebih bergelora, lebih mendalam, hub atau cintanya kepada Allah. Jadi ketika dalam tasawuf disebut tentang cinta, nah ini tasawuf Qur'ani, karena ada dalam Al-Quran uraian, dalam hadis juga. Ayat berikutnya adalah, kalau saja orang-orang yang dolim itu salah satunya orang yang menyekutukan Allah, melihat adab. Melihat adab itu kapan? Manusia pertama bisa melihat adab itu kapan? Nah, menurut Al-Quran ketika sakaratul maut. Kenapa? Kenapa bisa melihat? Karena selama ini mata kita ditutup. Keyakinan kita ada yang bekerja.
yakin ada Allah, yakin ada alam kubur, yakin ada kiamat, yakin ada masyad. Keyakinan saja, tidak empiris, tidak melihat, karena ditutup. Kenapa ditutup? Untuk menguji seberapa sih keyakinannya bisa menghadirkan sesuatu yang tak terlihat, tapi dianggap diyakini ada, konkret, hakikat, benar terjadi. Ini paling berat itu di antara rukun iman, yang tentu iman kepada akhirat. Itu tidak empiris. Nah, tapi ketika orang akan meninggal, matanya dibuka. Informasi ini bisa dibaca pada surat Qaf, Al-Quran ayat 22. Gitu. Ayatnya berbunyi, Fakashafna anka aka wabasarukal yauma hadid. Fakashafna, maka kami membuka anka dari kamu aka, tutup yang selama ini menghalangi penglihatan kamu. Wabasarukal yauma hadid, maka penglihatan kamu saat itu, ketika sakaratul maut, tajam. Nah, saat itulah manusia melihat. Nah, orang yang menyukur Allah, waduh, ternyata yang dicintainya, setan yang dicintai, jin yang dicintai, Tuhan selain Allah yang dicintai, tidak ada. Kalau ada pun juga tidak bisa dipanggil, tidak merespon, tidak menolong, tidak ada reaksi. Di situ, Masya Allah, anal quwwatillahi jami'a, ternyata power itu sepenuhnya tangan Allah. Itu nggak ada powernya. Jadi seperti orang sedang hanyut ke bawah arus air di kali, lalu dia memegang, padahal yang dipegang sendiri ikut hanyut. Gitu. Wa anallahu syadidul adzab, ternyata hukuman Allah amat berat. Jadi kapan itu berarti kita bisa melihat azab itu? Dekat. Karena Allah merahasiakan kapan kita sakaratul maut. Inilah pengantar mengapa kita tidak berusaha memenuhi ayat yang disebut orang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Ini ayat yang kita tekankan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walladzina amanu, dan orang beriman asyaddu hubbalillah, sangat cintanya mendalam kepada Allah. Itu kira-kira pengantar, ini baru ayat pengantar. Nah, sekarang kita akan masuk ke uraian. Cinta itu dalam bahasa Arab disebut mahabbah. Nah, ini tulisnya mahabbah, itu ada tasdid di atas ba. Mahabbah. Kata-kata mahabbah itu bukan kata-kata asal, karena aslinya itu ha, ba, ba, Mahabbah itu sudah mendapat awalan, yaitu mim, mendapat tambahan tak marbutoh belakang. Kalau asli itu kata dasarnya hab, hub, ha, ba, ba-nya tasdid, hub. Gimana itu uraian kebahasaannya? Inilah saya mengumpulkan dari kamus Lisanul Arab. Ada 4 saya kumpulkan. Dan Bapak dan Ibu, saya beritahu saja bahwa apa yang saya tulis ini sudah ditulis dalam buku kuliah akhlak tasawuf. Baca saja buku ini. Oh, ini udah baca, saya kini bacaannya belum. Kalau di kampus mahasiswa, kamu bukan hanya memiliki buku di mahasiswa. Kamu boleh tidak punya buku, tidak apa-apa, pinjam teman, tapi dibaca, dikuasai, kan kemudian Bapak tanya, kamu bisa jawab. Tapi Pak Pauli di kampus, saya tidak memperlakukan di masjid, karena berbeda dong masjid dengan kampus. Ya, ada UTS. Oh, UTS-nya lah urusan apa mungkin urusan RT apa ada. Baik, kita kembali saja. Jadi gimana nih? Ada baru 41 lagi kayaknya. Nah,
Yang pertama, kata hub itu berasal kata hibbah. Apa artinya? Benih yang jatuh ke bumi lalu tumbuh. Kita lihat, saya baca buku tentang biologi ya, ternyata itu banyak yang hutan-hutan itu tumbuh alamiah. Gimana? Terbawa angin, biji jatuh, tumbuh, subur. Nah, cinta memang sumber kehidupan. Seperti benih bisa menumbuhkan flora, gitu, tumbuh-tumbuhan. Bukan flora tumbuh-tumbuhan, fauna kan hewan. Nah, ini seperti itu. Benih. Tentu orang beriman itu ada dua benih, benih iman atau benih kufur. Kalau kepada Allah ya jadi benih iman, tapi kalau imannya kepada togut, kepada itu sebutnya cara menanam yang salah. Tadi sudah disebutkan pada ayat. Jadi maksudnya cinta kepada Allah itu ada pada setiap orang, benihnya, potensi. Jadi semua kita memiliki benih atau potensi untuk merasakan cinta kepada Allah. Yang kedua, berasal dari kata hub. Nah, itu artinya tempayan penuh air. Tempayan itu tempat air ya. Cinta telah memenuhi hati. Jika cinta kepada Allah itu sudah mengisi seluruh bagian-bagian relung hati, tidak ada lagi tempat untuk mencintai benda. Tidak ada lagi tempat untuk mencintai materi. Tidak ada lagi tempat untuk mencintai kehidupan ini. Jadi, tapi kalau orang masih mencintai selain Allah, berarti masih ada ruang. Cinta kepada Allahnya tidak penuh. Masih ada ruang. Seberapa sih ruang itu? Bisa berubah. Karena cinta itu perasaan. Kalau tidak dirawat, kalau jarang melakukan pendekatan, jarang dialog, jarang mendekat, itu renggang perasaan. Tuh. Yang ketiga berasal dari hib, ha, ba, tapi bacanya kasroh, hib. Ternyata hib itu 4 keping kayu penyangga poci air. Jadi ini poci air itu ada tempat meletakkan air, penyangga itu kalau tempel dulu kayu yang 4 kaki. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut hib. Nah, posisi kayu itu luar biasa. Dia setia, dia loyal untuk menyangga tempat air, poci air atau tempat air. Jadi cinta itu ditandai dengan kesetiaan, loyalitas, menanggung semua yang dikehendaki, yang diinginkan, yang diperintahkan oleh yang dicintai. Itu hib. Insyaallah. Jadi kalau cintanya kepada Allah, apa saja yang Allah minta, apa saja yang Allah anjurkan, apa saja yang Allah firmankan, diterima dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dengan ketulusan. Gitu. Seperti hib. 4 keping kayu penyangga poci air. Dan yang keempat dibacanya hab. Zamannya habbah. Itu relung hati. Tempat kita bersemi. Jadi cinta itu di mana tempatnya? Apakah di pikiran? Bukan. Bukan. Karena pikiran itu rasional, nalar. Cinta itu pada kalbu. Hab itu relung hati, kalbu. Kenapa pada kalbu? Karena kalbu itu memiliki 2 komponen yang dua-duanya halus. Itu rasa dan ruhani. Rasa dan rohani. Apa bedanya rasa dan rohani? Kalau perasaan based on human capacity, berbasis pada kapasitas manusia. Ini perasaan senang, simpati, empati, tertarik, menyenangkan, itu semua orang merasa.
Tapi kalau ruhi, halus juga. Terhubung dengan pemilik ruh, Allah. Gitu. Jadi kalau perasaan dan ruhi dipandu dengan iman, maka dia punya perasaan yang halus, peka, sensitif, hidup terhadap Allah. Nah, karena itu iman tempatnya di hati. Takwa juga Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa di sini, di dada, simbol bahwa iman itu ada pada kalbu. Gitu. Yang kelima dibaca habab. Ternyata habab itu artinya gelembung air yang turun ketika hujan lebat. Jadi kalau perhatikan hujan dengan durasi yang cepat, lalu hujannya deras, maka akan diikuti dengan gelembung air. Gelembung air itu sebenarnya yang menggambarkan bahwa cinta itu akan menyentuh hati, lalu kemudian ada luapan rasa, ada ungkapan itu menggambarkan asyauq, kerinduan. Ingin dekat, ingin bersama, ingin menyatu dengan yang dicintai. Makanya surat Al-Anfal bisa dibuka. Orang beriman itu orang ketika Allah disebut bergetar hati. Nah, bergetar itu karena ada nyambung, ada getaran, ada resonansi yang membuat hati ini tergerak. Tapi ketika imannya lemah, dosanya dominan, hatinya gelap, tidak ada perasaan itu. Tidak cukup, powernya tidak cukup untuk menggetarkan hati. Itu kira-kira. Sekarang kita beralih kajian berikutnya mengutip pendapat para sufi. Yang pertama dikutip As-Sarraj dalam kitab Al-Luma. Al-Luma itu ada dua, ada Al-Luma Usul Fikih, itu di Fakultas Syariah dibahasnya. Kalau saya di pesantren baca kitab itu. Nah, itu ada Al-Luma dalam bidang tasawuf. Nah, kok Al-Luma bidang tasawuf, ketika kami kuliah ini menjadi bagian daripada kajian Qiraatul Kutub. Pauli mohon berkenan, apa kata As-Sarraj tentang cinta? Menurut As-Sarraj, cinta hamba kepada Allah muncul pertama kali dari pandangan mata lahirnya terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Sementara mata hatinya memandang kedekatan Allah dengan dirinya. Kemudian ia pun merasakan besarnya pertolongan, pemeliharaan, dan pengawasan Allah atas dirinya. Lalu ia melihat inayah dan hidayah Allah dengan iman dan keyakinannya yang hakiki yang telah mendahului cintanya kepada Allah. Dari situ tumbuhlah cinta yang mendalam kepada Allah. Kata As-Sarraj, cinta kepada Allah itu diawali dengan pandangan mata. Sama seperti sesama manusia jatuh cinta diawali dengan pandangan mata. Bagaimana pandangan mata? Bagaimana orang beriman dengan pandangan matanya melihat nikmat yang telah diberikan pada dirinya. Dia gimana melihat? Melihat dirinya tumbuh, melihat kehidupannya sejak lahir sampai sekarang dewasa. Kalau dia melihat di dalam dirinya ada nikmat yang telah diberikan Al-Qur'annya, nah maka itu namanya akan diawali dari pandangan, nanti akan melahirkan persepsi, akan melahirkan konsepsi. Gimana dia? Tuh. Misalnya bandingkan dengan bayi, semua orang nanti bayi dulu. Lalu sekarang kita sudah jadi orang tua, sudah dewasa. Atau kita juga melihat bagaimana perjalanan hidup kita sejak anak-anak di lingkungan keluarga sampai kemudian meraih
prestasi hidup seperti sekarang. Nah, kalau dia melihat ada nikmat Allah, ada campur tangan Allah, ada pilihan Allah, ada nasib yang tak terpikir oleh manusia, tapi itu semata-mata Allah yang memberikan. Pada awalnya tertutup, tapi sekarang sudah terbuka, sudah dijalani, sudah jadi bagian dari hidup kita. Kalau dia melihat itu semua, lalu dipadukan dengan penglihatan batin. Sebab kalau penglihatan lahir saja, nanti dia akan menjadi pribadi yang bersyukur, tapi bersyukurnya hanya kepada kemanusiaan. Kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada pak guru, kepada semua orang yang berjasa dalam hidupnya. Tapi nggak terkait dengan Allah. Gimana nih sekarang? Kalau dia, maka dia memandang mata hatinya, oh Allah itu dekat dengan diriku. Karena Allah telah menolongku, telah menyelamatkanku, telah memberikan yang terbaik buat aku, sehingga aku menjadi orang seperti sekarang ini. Dia juga merasakan ada pertolongan dari Allah, ada pemeliharaan, ada pengawasan. 3 dia lihat, pertolongan, pemeliharaan, pengawasan. Lalu dia melihat inayah, inayah itu pertolongan. Dihubungkan dengan hidayah. Dilihat dengan pandangan iman yang bersifat hakiki, maka dari situlah cinta Allah bersemi. Jadi kalau gitu, gimana cinta Allah tumbuh? Mari kita lihat. Jadi cinta kepada Allah itu dimulai dengan mata lahir yang terpadu dengan mata batin. Mata lahir disebut basorun. Mata lahir disebut basiro. Istilah bahasa Arabnya. Hari Rabu kemarin saya mengisi kajian tasawuf, tapi di komunitas Rimbawan. Siapa tuh Rimbawan itu? Para pensiunan Kementerian Kehutanan. Protes, Pak Asep, jangan ya pakai bahasa Arab, kami tidak familiar. Aduh Pak, dikit-dikit tak apa-apa biar akrab. Nggak, kalau nggak pernah didekatkan nanti nggak pernah akrab sama sekali. Nggak apa-apa. Habatullah saya tulis begini aja pakai bahasa Arab. Yang protes, jangan harus dibuat dekat, bersahabat, familiar. Sekarang mata lahir basorun, mata batin basiro, sama-sama basodro. Nah, mata lahir melihat kenikmatan yang telah diberikan Allah. Yang tadi sudah diuraikan. Melihat nggak bahwa dirinya itu jadi sekarang karena tadi pertolongan Allah. Mata batin memandang ternyata Allah itu sangat dekat dengan setiap orang. Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan pengawasan, Allah memberikan pemeliharaan. Gitu. Nah, kalau itu tumbuh tadi berikannya. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya dia akan merasakan. Karena cinta itu rasa. Merasakan bahwa hidupnya berada dalam pertolongan Allah. Merasakan bahwa hidupnya adalah dalam pemeliharaan Allah, dalam pengawasan. Suatu pagi saya akan mengajar di kelompok bapak-bapak para tokoh Muhammadiyah di Cipete. Saya turun dari angkot mau nyebrang, tiba-tiba ada motor kencang banget. Saya terpental. Kata orang, pasti yang terpental itu luka. Ternyata saya nggak apa-apa. Kaget. Saya bawa tas aja isinya Al-Quran. Orang menghubungkan mungkin di tasnya itu pikirnya bukan pertolongan Allah. Iya.
di rumah seseorang lah, kebetulan beliau itu dekan juga Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta pada waktu itu. Ada sesuatu yang terjadi pada diri kita yang tidak rasional. Nah, semua ini pertolongan, pemeliharaan, pengawasan bisa jadi modal, benih tadi untuk ternyata pertolongan Allah atas dirinya, pemeliharaan Allah atas dirinya, waktu itu besar. Ini bisa jadi benih tadi yang menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Lalu berikutnya melihat, dia melihat enggak? Nah, melihat itu bisa dengan basorun, bisa dengan basiroh. Mana penglihatan yang lebih tajam? Dengan basiroh, dengan mata hati. Melihat enggak? Inayah Allah, hidayah Allah. Kalau dia melihat, inayah Allah itu pertolongan Allah, hidayah Allah itu arahan, guidance, bimbingan dari Allah. Kalau itu terlihat dengan sempurna, lalu dia akan sampai ke kesimpulan, ternyata Allah itu lebih dulu mencintai hamba. Lebih dulu mencintai hamba. Dibandingkan hamba, hamba masih mencari, hamba masih ragu, hamba masih gelisah. Allah sejak awal sudah mencintai. Kalau direnungkan, ini renungan, sebetulnya surat Al-Insan ayat 1 itu bisa tajam. Nah, lam yakun syai'an madhkura hal ata 'alal insani hinun dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah belum sampai kepada manusia ketika manusia itu tidak berharga, bukan apa-apa, tidak layak disebut. Yaitu ketika manusia itu sperma. Bapaknya mengeluarkan sperma itu berapa cc, cukup banyak. Tapi hanya satu yang menyentuh dinding rahim ibu kita. Gitu. Nah, di sini ada soal pilihan. Allah sudah dengan kasih sayangnya memilih kita menjadi yang sperma yang masuk ke dalam dinding rahim sehingga kita tumbuh. Padahal itu saudara kita, ratusan sperma yang terbuang. Al-Quran menurutnya lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang layak disebut. Kita sendiri buang saja. Jijik, padahal tidak najis. Menurut fikih. Pak Uli, ini ada tanda-tanda materinya habis nih Pak Uli. Jadi Pak Uli jadi malaikat hafidoh yang menjaga. Nah, tapi saya terus di mana nih? Oh, di kamar satu lagi. Padahal cuma 2 kamar nih tasnya. Lupa juga. Monggo Pak Uli. Gitu kira-kira. Hidayah. Beruntunglah kita lahir dari keluarga muslim. Kalau lahir bukan keluarga muslim, itu kan butuh mencari. Ada yang 20 tahun, Pak. Orang baru menemukan Islam, lalu konversi agama. Dari mana saya tahu? Saya tidak ikut neliti, tapi mahasiswa kami neliti dan sebuah disertasi. Saya jadi penguji, enak Pak. Tidak perlu neliti, tapi baca saja. Dan gitu bisa mempertanyakan. Kadang-kadang enak banget nikmat jadi penguji. Dikasih hidangan ilmu tanpa kita capek. Baik ya. Jadi hidayah itu luar biasa datang kepada kita dan kita sekarang memilikinya. Karena itu saatnya kita menumbuhkan cinta kepada Allah. Kita lanjut. Nah, sekarang pakai bahasa Arab nih Pak.
Cinta kepada Allah itu ada yang cinta al-awam, orang kebanyakan. Al-awam, itu al-awam itu jamak kata al-am, general, umum, al-awam, atau common people, orang biasa seperti kita. Itu al-awam. Yang kedua, as-shadiqun, orang-orang yang membenarkan. Tapi ada yang ketiga, as-siddiqun. Siddiq itu membenarkannya total. Gitu. Gimana cinta mereka? Mari kita lihat. Semuanya menumbuhkan mahabbah kepada Allah. Ini akan diuraikan satu persatu bagaimana cinta al-awam, bagaimana cinta as-shadiqun, bagaimana cinta as-siddiqun. Ada narasi yang akan dibaca oleh Pak Uli. Nah, ini cinta al-awam nih. Yang juga disebut pemula. Pertama, cinta permulaan yang biasa dirasakan oleh orang banyak. Cinta ini lahir dari perasaan yang mendalam terhadap kebaikan Allah dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Cinta ini menurut Samnun Wafat. Itu wafat. Wakat 299 Hijriah 299 Hijriah atau 911 Masehi adalah cinta murni kepada Allah yang tumbuh dan berkembang pada diri seorang hamba. Ketika hamba senantiasa zikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah, mengingatnya dan merasakan kehadirannya, karena seorang yang mencintai sesuatu akan sering menyebutnya. Apa yang diungkapkan Samnun sejalan dengan pengalaman Sahal bin Abdullah At-Tustari. Wakaf 297 Hijriah atau 909 Masehi. Bahwa cinta adalah kebersamaan hamba bersama Allah yang bersifat tetap, kokoh, dan permanen, yang diekspresikan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini cinta pemula nih. Cinta orang kebanyakan yang disebut dalam bahasa al-awam. Cinta ini lahir dari perasaan. Tetap cinta itu namanya cinta tadi basisnya di hati, dan itu adalah diungkapkan dengan perasaan. Perasaan ini ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang dalam. Perasaannya mendalam. Apa yang dirasakan? Tadi kebaikan Allah. Kebaikan Allah dirasakan. Dari mana tadi? Tadi kan mata lahirnya melihat, mata hatinya melihat kebaikan Allah. Allah lebih dulu mencintai hamba. Allah lebih dulu berbuat baik kepada hamba. Sebelum hamba bisa meminta, sebelum hamba tahu apa yang menjadi kebutuhannya dalam hidup, Allah sudah memberikan. Lalu kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Jadi ini perasaan mendalam tentang kebaikan Allah dan kasih sayang. Gitu. Lalu cinta ini ada seorang ulama namanya Samnun. Ini wafat abad ke-10 Masehi tahun 911. Cinta murni kepada Allah yang tumbuh dan berkembang pada diri seorang hamba itu. Kalau hamba kemudian dia penglihatan lahir dan batinnya melihat dirinya itu berada dalam perawatan, pertolongan, bimbingan, Allah mencintai, Allah sangat baik dan terasa adalah itu tidak murni. Berbasis dari sumbernya yaitu rasa dan rohani yang disebut oleh para psikolog modern ini kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Itu dirawat dengan baik. Makanya cinta murni kepada Allah. Yang tumbuh dan berkembang pada diri seorang. Jadi bukan rekayasa, bukan kepalsuan, bukan rekayasa ya dibuat-buat. Ini otentik, ini natural. Ketika hamba sedang zikir, jadi
kebaikan Allah itu terasa ketika hamba zikir. Tapi zikirnya ada 3. Zikir itu dibagi 3. Yang pertama zikir itu mengucapkan. Ini zikir lisan. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wala quwwata. Itu mengucapkan. Yang ketiga, zikir itu merasakan. Jadi yang pertama zikir lisan, yang kedua zikir kalbu. Yang ketiga, zikir itu mengingat. Mengingatnya pekerjaan memori. Jadi zikir itu ada pekerjaan lidah, pekerjaan memori, pekerjaan hati. Nah, kalau itu dipadukan, itu jadi energi yang membuat mata hatinya lebih terang melihat kebaikan Allah. Mata batinnya, mata lahirnya juga melihat. Sehingga terjadi ta'awun. Apa itu ta'awun? Kolaborasi. Ada berapa kolaborasi? Kita hitung saja. 1, ucapan. Ya, mengucapkan. 2, ingatan. Memori. 3, perasaan. Kemudian tentang apa? Tentang kebaikan Allah. Tentang pertolongan Allah. Aku tidak akan jadi seperti sekarang tanpa perbaikan, pertolongan, perawatan Allah. Gitu. Nah, tadi kita baca dulu, menyebut nama Allah, mengingatnya, merasanya. Karena seseorang yang mencintai akan sering menyebut yang dicintainya. Jadi gimana? Nah, itu akan tumbuh. Jadi ucapan, ingatan, perasaan akan menguatkan, menumbuhkan, mengangkat. Dan Al-Quran menyebut pada surat, saya lupa, ini surat Ar-Rum atau surat apa, surat Muhammad, saya lupa, tapi ayatnya 10. Ini aja deh. Wal kalimut thayyibu yarfa'uh. Kalimah thayyibah yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yarfa'uh. Yarfa'uh itu mengangkat seseorang sehingga dia terdongkrak, terdorong untuk naik dan mendekat kepada Allah. Itu yang disebut dalam tasawuf dengan taroki, pendakian. Karena hamba itu di bawah. Tuh. Hamba yang tidak bisa naik itu hamba yang terlampau dibanduli oleh benda, oleh materi. Jadi nggak bisa naik. Gitu. Dibanduli. Jadi beban, nggak bisa naik. Begitu. Ini diceritakan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang ulama terkenal, Sahal bin Abdullah. Bacanya bisa Atustari, bisa Atasturi. Karena Tustar atau itu nama kota. Nama kota di Persia. Cinta adalah kebersamaan hamba bersama Allah. Nah, kebersamaannya itu tadi lewat ucapan, lewat ingatan, lewat perasaan yang terpadu. Tetap kokoh, permanen. Tapi begitu ingin mendekat kepada Allah, ikut bimbingan Rasul. Sehingga tasawuf disebut tasawuf sunni. Tasawuf yang terbimbing dengan sunnah Nabi. Itu kira-kira. Nah, sekarang hampir selesai nih. 3 langkah, Pak Uli. Meresita Allah ini langkah-langkahnya. Silakan Pak Uli. Mahabbah yang dirasakan oleh para sufi pada tingkat pertama ini pada intinya mengandung 3 hal, yakni 1, mengerahkan ketaatan kepada Allah dan membenci sikap melawan kepadanya. 2, menyerahkan diri kepada Sang Kekasih secara total. Dan 3, mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Untuk merasakan kedalaman cinta kepada Allah pada tingkat ini, hendaknya seorang hamba melakukan 2 hal.
Satu, mendidik kalbu supaya senantiasa merasakan kehadiran Allah. Dan dua, membiasakan diri menjadi pribadi yang taat kepada Allah serta menyerahkan diri kepadanya secara total. Itu. Ini saya tulis di buku kuliah Al Tasawuf dan insya Allah akan terbit menyusul. Kalau ini tentang tafsir sufi, tafsir tasawuf, yaitu tema-tema tasawuf dalam Al-Quran. Gitu. Kita kembali ke sini. Apa yang pertama harus dilakukan itu, kita harus mengerahkan, artinya kita harus power struggle, melawan malas, melawan menunda, melawan mengabaikan untuk tunjukkan taat kepada Allah. Misalnya sholat, kita usahakan bisa sholat awal waktu berjamaah di masjid. Dan itu berarti untuk sampai ke situ harus melawan malas, harus membiasakan, harus mengkondisikan. Itu 3 hal. 1, soal tempat, masjid. 2, soal waktu awal. 3, soal cara berjamaah. Nah, 3 poin itu harus power struggle. Bahasa tasawufnya mujahadah, jihad, lawan. Jadi ini habit. Apa tuh habit? Al-adah, membiasakan. Itu. Ikut Rasulullah ini. Ini tasawufnya dijamin, ikut Al-Quran, ikut sunnah, tidak usah ragu. Kalau tasawuf yang menyimpang, saya lebih dulu yang menolak. Itu. Saya tulis di buku, mau protes siapapun siap. Sampai penerbit, Prof, ini bisa ngundang kontroversi, gimana? Dialog, ayo saya hadapi. Jangan dicoret, jangan diubah. Editornya mau mengubah, jangan. Sudah capek-capek saya nulis, editor mau mengubah. Bapak baca bagian tentang terakhir, tentang tarekat, itu tajam itu kritiknya. Kalau di bagian awal enggak terasa, cuma pembagian tasawuf itu ada. Gitu. Jadi, Bapak kalau baca buku bagian bab 13, itu tajam banget. Sampai editornya mata, Prof, ini sudah saya pikirkan lama kok. Nanti orang melawan, saya siap menghadapi. Anda jadi fasilitas saja, bedah buku, diskusi, udah penerbitnya jangan usah repot, tanggung jawab penulis. Anda jadi fasilitas saja. Tapi sampai hari ini belum ada yang terbuka berani. Gitu. Nah, jadi yakin yang akan saya tulis ini, tidak usah ragu, insya Allah mengikuti sunnah. Jadi yang pertama, coba kerahkan untuk taat kepada Allah, sholat aja. Awal waktu berjamaah di masjid. Berapa patokan minimalnya untuk bisa merasakan 40 waktu? Arba'in. Bapak pernah dengar program Arba'in? Kalau Bapak umroh, haji, Arba'in. Padahal nggak usah ke sana, di sini aja masih An-Nur. Kalau itu 40 waktu. Nah, kalau 40 waktu bisa tidak putus, sholat awal waktu berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan. Rasulullah menyebutkan la tajidanna halawatal iman. Kamu akan merasakan manisnya iman. Nah, manisnya iman itu modal untuk cinta kepada Allah. Itu. Yang kedua, jangan harus membenci orang yang melawan Allah. Tidak boleh kamu mendiamkan. Orang melawan Allah kamu diamkan. Nggak bisa. Lawan. Nggak bisa kan. Kalau betul dia yang melawan, kita nggak bisa diam. Gitu. Jadi nggak boleh diam. Rasulullah itu kalau dirinya dihina, Rasulullah diam. Tapi kalau agama Allah dihina, Rasulullah bangkit. Kalau kita agama dihina, diam. Kalau dirinya direndahkan, baru harga diri muncul. Itu salah posisi. Gitu. Nah, kalau itu dilakukan, itu baru dilakukan nomor 1. Yang kedua, sikap kita secara pelan berserah kepada Allah. Seperti kita sholat angkat tangan. Ini simbol penyerahan diri. Ruku, penyerahan diri. Sujud, penyerahan diri. Ayo pelan-pelan tumbuhkan dalam rasa berserah diri kepada Allah.
Lalu yang ketiga, mulai kosongkan hati dari sesuatu selain Allah. Ini berat banget. Berat. Ada istilahnya, takholi, mengosongkan. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Kosongkan hati supaya yang ada dalam diri kita Allah, 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 ridho Allah, ampunan Allah. 3 saja. Ampunan Allah, keridhaan Allah, kenikmatan dengan sendirinya akan diberikan. Tapi ampunan dulu, keridhaan. Nah itu, kalau itu 3, oh ya 3 dilakukan, maka cinta ini akan bersemi, akan tumbuh, akan berkembang, akan nambah lah. Gitu. Kemudian 2 hal yang harus dilakukan, mendidik kalbu supaya merasakan karena Allah. Allah bersama kita, karena Al-Quran menyebut. Tuh, Fa'ainama tuwalu as-sama, kamu menghadap kemana saja, kamu akan menemukan Allah. Itu kalau kamu sendiri, Allah yang kedua. Kalau kamu berdua, Allah yang ketiga. Tuh. Nah, itu harus ditumbuhkan. Dalam tarekat ditumbuhkan. Berhasil. Saya punya pengalaman. Oke, berhasil. Tapi caranya error. Itu. Aduh, gimana? Jadi orang sering mengatakan, Pak Asep kan itu berhasil. Iya, tapi caranya Allah diabaikan, mursyid dominan di depan mata. Sholat ingat mursyid. Nah, foto mursyid ditampilkan di depan. Loh, tujuannya bagus, ingin menghadirkan Allah, tapi yang dihadirkan foto mursyid. Jadi sholat itu menghadap ke, nggak bisa begini, gimana? Saya empiris, penelitian. Oh. Makanya buku yang sudah dimiliki Bapak-Bapak itu baiknya dibaca. Yang kedua, membiasakan diri beribadah yang taat. Lagi-lagi tadi, udah intinya. Insya Allah akan tumbuh perasaan. Paling tidak, jadi sholat jadi enak, ke masjid jadi nyaman. Kalau tidak ke masjid, merasakan kehilangan. Nah ya, ini cinta awam. Gini. Dapat ini ada. Saya juga di sini aja belum berhasil. Nah, memang kita kelasnya kelas awam, tidak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari 8 kelas yang ada, itu berada di level kelima, lumayan. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Nah, dikit lagi, Pak Uli, silakan sekarang yang kedua, Pak Uli ini. Kedua, cinta orang-orang yang jujur kepada Allah, as-siddiqun, as-sodikun, dan orang-orang yang menemukan pengetahuan sejati tentang Allah, al-mutahakikun, muncul dari kemampuan kalbu memandang dan merasakan hakikat kekayaan, keagungan, kebesaran, kekuasaan, dan pengetahuan Allah secara mendalam. Abu Al-Husain An-Nuri wafat 295 Hijriah atau 907 Masehi menyebutkan bahwa cinta adalah tersingkapnya tabir rahasia-rahasia ilahiyah. Sementara Abu Sa'id Al-Qaras mengungkapkan rasa cinta sejati sebagai berikut. Beruntunglah orang-orang minum dari bejana cinta, merasakan nikmat yang mendalam ketika bermunajat dengan Yang Maha Agung dan menemukan inti cinta sejati, sehingga hatinya menjadi hidup dan merasa terbang bersama sang kekasih yang diliputi oleh rasa rindu yang mendalam kepadanya. Nah, ini as-sodikun yang lebih benar di dalam beragama. Gimana nih? Coba kita lihat dulu apa yang disampaikan secara umum. Yang pertama, muncul dari kemampuan kalbu. Si kalbu tadi punya kemampuan apa? Memandang dan merasakan kekayaan. Jadi yang harus dilihat itu kekayaan, keagungan, kebenaran, kekuasaan, pengetahuan. Coba hitung ada berapa variabel. Kekayaan,
2 keagungan, 3 kebesaran, 4 kekuasaan, 5 pengetahuan. 5 variabel. Kekayaan, kalau dia meletakkan kekayaan itu diukur dengan materi, lalu kemudian memandang orang yang tidak punya harta hina, ini profil pencinta dunia. Itu Al-Quran menyebut pada surat Al-Fajr ayat 15-16. Coba Pak Uli, surat ke-89. Ayat berapa? Ayat 15 dan 16. Fa'amal insan, artinya saja Pak Uli. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, ini yang keliru. Manusia diuji dengan 2 cara. 1 diuji dengan kekayaan, 2 diuji dengan kemiskinan. Yang 1 ujiannya enak, yang 1 ujiannya pahit. Nah, yang pertama, apabila manusia diuji dengan kekayaan, lalu kemudahan, kenikmatan, dia akan berkomentar, Tuhan memuliakan aku. Ukuran kemuliaannya harta. Belum tentu. Tapi kebalikannya, apabila Tuhan mengujinya dengan disempitkan hartanya, sempit, susah, repot, miskin, lalu dia menyembuhkan, Tuhan menghinakan aku. Nah, cara pandang ini bukan cara pandang orang yang cinta Allah, ini yang cinta dunia total. Karena mendapat harta dianggap kemuliaan, tidak mendapat harta dianggap kehinaan. Itu Allah yang beritahu. Surat Al-Fajr. Tuh. Itu tentang kekayaan. Jadi kalau gitu, gimana kekayaan yang sejatinya? Mesti kekayaan sejatinya itu bukan kekayaan yang sifat eksternal. Karena harta itu semuanya di luar diri kita. Itu semua kekayaan eksternal. Dalam psikologi tasawuf, ini psikologi tasawuf yang akan saya, insya Allah akan saya tulis. Pasti ini juga mengubah cara pandang tentang psikologi konvensional. Gitu. Nah, tuh kekayaan tuh orang pada aset itu kekayaan sifat internal. Ada kekayaan internal. Kekayaan internal itu ketika seseorang bisa melepas dari konsep kepemilikan. Aku tidak memiliki, semua Allah yang memiliki. Kalau aku punya harta, bukan milik aku, milik Allah. Karena itu dia tidak akan berat untuk melepas harta. Seperti tukang parkir. Pagi-pagi tempat parkirnya kosong. Siang penuh dengan mobil-mobil mewah. Dia tidak pernah merasa mobil-mobil itu milik aku, bukan. Ketika nanti satu persatu mobil itu diambil, tukang parkir senyum saja. Punya gue. Dia hanya menunggu aja dana tip kalau parkirnya pakai tip, atau kadang-kadang kalau parkirnya rasional sudah tentukan bayaran, dia juga tidak perlu dapat tip. Senyum saja. Bisa nggak kita melihat kekayaan seperti tukang parkir melihat mobil-mobil mewah? Bukan berarti kita tidak boleh punya mobil yang enak, nikmati saja mobil. Itu. Tapi empuk itu membuat kita zikir, cepatnya di jalan tol enak. Cuma kalau si anak saya itu, ya ayah tidur saja, aku yang bawa, tunjukkan ini tujuan kemana. Ayah jangan lihat aku mau bawa mobil gaya malaikat. Hati-hati, insya Allah aku hati-hati. Tujuan kita ke Cimahi, kita mau ke Lembang. Nanti malam di narasumber. Jam 4 saya keluar dari Pondok Indah, Pak. Jam 5 sudah, ya bangunlah, udah Cimahi nih. Jam 5 sudah di Cimahi, berarti ya dari Pondok Indah cuma 1 jam.
Bawa mobil kayak begini, makanya ayah suruh tidur. Nggak tahu kayak apa di jalan. Alhamdulillah. Jadi sebelum maghrib saya sudah sampai, bisa istirahat dulu. Pada Isya di narasumber. Itu kira-kira. Ya harus bersyukur. Ini mobil kita bagus, bisa dibawa lari ya. Ya gitu. Jadi yang pertama kekayaan, keagungan. Kita sering konsep diri itu yang keagungan pada diri kita. Jabatan, kehormatan, semua keagungan diletakkan pada kita. Jadi energi itu ditarik dari luar ke dalam, kita menarik energi. Letakkan di sini, yang agung aku, ego namanya. Ego itu nggak bisa dibuang. Kayak itu karunia Allah. Tapi yang harus dibuang itu egoisme. Harus dibedakan antara ego dan egoisme. Aku dan keakuan. Ana dan anania. Kalau ana nggak bisa dihilangkan, misalnya anania. Gitu. Jadi ketika energi itu kita jadi sentral. Semua ditarik ke sini. Sehingga kalau orang salah menyebut, wah, saya punya teman tidak tahu sudah jadi kiai di kampung, begitu datang panggil nama saja, dia tidak nyahut. Oh, rupanya sekarang harus pakai kiai. Saya masih berpikir 30 tahun yang lalu, ini kan teman, manggil biasa aja. Nah, ya, mau manggil berarti kehormatan diletakkan pada posisi semua orang harus memanggil aku kiai. Gitu. Maaf itu saya tidak tahu kamu sudah jadi kiai dan tidak bisa dipanggil dengan nama mulia dulu. Kalau saya panggil aja seperti tempo dulu. Aman-aman aja gitu. Nah, gitu kira-kira ini keagungan tuh. Kebesaran. Aduh, apa yang besar dari diri kita? Kekuasaan. Kekuasaan itu ada teori dalam kekuasaan yang berasal dari tokoh India. Teori itu teori kedaulatan Tuhan. Sebetulnya yang punya daulat, punya kekuasaan, tapi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah bisa menitipkan kepada rakyat. Kalau rakyatnya berpikir jadi. Tapi kalau rakyatnya dibayar, ya kedaulatannya fulus. Karena itu menghancurkan nurani. Padahal orang di kampung itu sebetulnya kalau saja tidak menerima itu nggak miskin kok. Itu kan gaji 10.000 cuma iseng aja senang untuk makan bakso bareng, padahal 5 tahun hancur. Negeri dikuasai oleh yang tidak berkualitas. Itu. Baik, pengetahuan. Nah, ini dia. Sering orang memandang pengetahuan, aku paling berilmu, aku paling cerdas, aku paling hebat. Nabi Musa terpaksa harus ditata ulang, dipertemukan dengan tokoh yang bernama Khidir. Kapan-kapan dibahaslah di sini. Karena Nabi Musa salah menjawab. Ketika Nabi Musa ngasih kuliah di depan Israel, Nabi Israel Yahudi, kadang-kadang nguji, kadang-kadang nakal minta ampun. Musa, apakah ada yang lebih cerdas daripada engkau di muka bumi ini? Nabi Musa, saya tidak melihat siapapun. Berarti coba, itu saja ditegur sama Allah. Kata Musa, saya punya hamba, bukan nabi, bukan rasul, tapi lihat bagaimana pengetahuannya lebih dalam daripada Anda. Itu. Oke. Nah, kalau itu dihilangkan, baru cinta yang tadi tumbuh. Kalau itu ada, itu tuh kayak kita menanam, lalu itu ada hama. Pada petani yang mahir itu bukan hanya ngasih pupuk, petani itu caranya hamanya harus dibuang, baru dikasih pupuk. Kalau dikasih pupuk, hamanya dibuang, itu berlomba antara pupuk dan hama. Hamanya yang makan pupuk. Itu bukan petani yang mahir. Coba tanya, petani yang ahli itu bukan alumni IPB itu. Petani yang memang sejak kecil tulus jadi petani.
Adik saya marah, adik saya lebih IPB, bahkan dia jadi petingginya di kampus. Ya udah kira-kira. Nah kalau itu ada, masya Allah, maka dia pelan pasti akan merasakan cinta yang sejati ini. Akan terbuka, akan terbuka, akan terbuka. Hambatan itu harus dibuang, harus di. Pak Uli, dikit lagi nih Pak Uli. Ini yang siddiqun. Ketiga, cinta orang yang bersikap benar kepada Allah yang sepenuh hati, as-siddiqun. Dan orang yang mengenal Allah dengan mata hatinya, al-arifun. Cinta pada peringkat ini muncul dalam kalbu setelah pecinta memandang dan meyakini adanya cinta ilahi terhadap hamba-hambanya yang telah lebih dahulu ada daripada cinta hamba kepadanya. Dan cintanya itu adalah cinta murni, tanpa pamrih. Bila cinta ilahiyah ini telah dirasakan oleh seseorang, maka akan tumbuh pula rasa cinta murni dalam dirinya. Karakteristik cinta setingkat ini tergambar dalam jawaban Dunnun al-Misri ketika menjawab pertanyaan tentang hakikat cinta sejati. Ia berkata, cinta murni adalah terhapusnya perasaan cinta terhadap aktivitas-aktivitas fisik dari hati, sehingga cinta hanya tertuju kepada Allah semata-mata dan cinta itu muncul semata-mata karena Allah. Nah, gitu. Jadi boro-boro tentang fisik, tentang pikiran, hati saja. Kalau hati itu juga masih membawa materi, kata Zunun, itu belum cinta yang sejati. Betul cinta ilahi, tapi masih ada membawa materi, membawa kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, karena itu, kata Zunun, seharusnya melepas itu semua. Ketika pelepasan itu terjadi, maka cintanya adalah cinta sejati. Nah, dengan cinta sejati itu, apakah kemudian orang tidak makan, tidak minum, tidak rumah, punya mobil mewah? Bukan. Bisa saja memiliki semuanya. Tapi dia total mengambil jarak dari harta. Gitu. Boleh jadi ada orang yang sebetulnya miskin, hanya punya sendal sebelah. Tapi sendal sebelah itu terbawa ketika sholat. Maka sendal sebelah itu menjadi harta yang menghambat komunikasinya dengan Allah. Jadi kalau gitu, ukurannya bukan kuantitas, tapi kualitas. Boleh jadi dia punya harta banyak, tapi tidak terbawa, bisa mengambil jarak. Maka itu bisa meraih cinta tingkat siddiqu. Mungkin seperti saya tadi katakan tadi, kita tidak usah sampai kepada siddiqut atau solikun, mungkin kita al-awam aja tadi yang di awal. Sekarang nasihat umum yang diberikan oleh seorang Junaid al-Baghdadi sebelum dibaca oleh Pak Uli, saya ceritakan tentang siapa Junaid al-Baghdadi. Beliau itu adalah sesepuh seluruh ulama di Baghdad. Baghdad itu satu kota besar tempat para ilmuwan berkumpul karena ibu kota dinasti Abbasiyah selama 500 tahun lebih, dari 749 sampai 1258 Masehi. Itu ngumpul tuh. Nah, para ulama-ulama itu dari sekitar Baghdad datang ke Baghdad lalu ingin bertemu dengan Junaid al-Baghdadi. Lalu yang diharapkan apa? Ingin berdoa bersama Junaid al-Baghdadi. Tapi Junaid berdoanya singkat. Sehingga jamaahnya kecewa. Begitu datang doanya sudah selesai. Karena Junaid doanya singkat. Apa yang dimanjatkan? Allahumma ja'alni minasyakirin. Ya Allah, jadikan aku bagian dari hamba yang bersyukur. Tidak minta apa-apa lagi. Ketika jamaahnya nanya, kenapa doanya singkat? Allah sudah memberi apa yang kita butuhkan. Sebelum kita tahu itu kebutuhan, sebelum kita merasa itu penting, Allah sudah beri. Jadi malu kalau saya harus minta terus. Yang paling penting adalah kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena itu orang berbondong-bondong kali ini, maka gimana caranya ingin berdoa bersama Junaid? Sholat awal waktu.
berjamaah di masjid Baghdad ini. Tuh, karena Junaid pasti jadi imam atau nggak jadi imam juga memimpin doa. Gitu. Apa kata Junaid? Pak Uli silahkan. Junaid al-Baghdadi wafat tahun 297 Hijriah dan atau 859 Masehi menjelaskan bahwa cinta murni itu tercapai setelah terjadi proses transformasi sifat-sifat yang dicintai pada diri pecinta secara total. Inilah yang dimaksud dalam hadis qudsi, apabila aku Allah telah mencintainya, maka aku menjadi matanya yang dengannya ia mendengar. Ketika cinta sufi kepada Allah bergelora di dalam kalbunya, maka segala bentuk ibadah yang dilakukan berupa sholat, zikir, munajat, dan sebagainya dirasakannya sebagai suatu kenikmatan yang mendalam. Di dalam lubuk hatinya senantiasa ada kerinduan untuk terus bersama Allah. Ketika seorang sufi tenggelam dalam keasikan beribadah kepada Allah, terlintas di dalam hatinya kecemasan, apakah Allah yang dicintai itu telah membalas cintanya? Dari perasaan cinta yang sangat dalam ini sering terekspresikan ungkapan-ungkapan puitis yang kemudian terkenal dengan sastra sufi. Jadi hadis qudsi ini saya di sini tidak lengkap namanya. Ketika aku menjadi, maka aku menjadi matanya, dengan mata ia melihat. Aku menjadi pendengarannya, dengan aku ia mendengar. Aku menjadi tangannya, dengan aku ia meraba. Aku menjadi kakinya, dengan aku dia melangkah. Itu artinya Allah menyatu di dalam hati, sehingga kesadarannya kesadaran tentang Allah. Nah, itu hadis qudsi. Saya kira sudah cukup. Kita akan berakhir pada jam 5:15. Kita masih punya waktu 20 menit. Sang mentari senja sudah tiba. Tanda hari akan meninggalkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam untuk menutupi pemaparan, dan sekarang babak kedua tanya jawab. Durasi yang dibutuhkan sampai jam 5:15. Tapi disapa dulu. Hah? Disapa dulu yang ada di rumah. Iya, tentu saja kita akan menyapa para hadirin, Bapak dan Ibu yang terhormat, yang mengikuti kajian ini di dalam Masjid An-Nur atau yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Dengan segala hormat, dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk memulai berdialog. Silahkan, mungkin ada Pak Ahmad Yani, Pak Saibani yang saya baca, Pak Widianto Misla, silahkan dengan segala hormat, atau yang berada di masjid tanpa menyebut satu persatu, dipersilahkan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi tanya, wabarakatuh. apa hubungannya takdir dengan sayangnya Allah kepada kita? Bagaimana? Antara takdir dengan sayangnya Allah, cintanya Allah pada hambanya. Takdir. Iya, kan tadi Pak Prof bilang pernah ada kejadian tabrakan, tapi karena mungkin sayangnya Allah ke Prof tidak terjadi apa-apa gitu kan. Sebetulnya itu sebagian dari takdir atau bukan? Ya. Takdir itu harus didefinisikan dulu. Takdir itu secara harfiah artinya kadar atau ukuran. Gitu. Jadi takdir itu kadar, ukuran, atau ketetapan. Kadar, ukuran, atau ketetapan. Tentang apa yang terjadi pada diri kita, Allah sudah menetapkan sesuatu. Allah sudah tetapkan.
Ada ukurannya, ada takarannya. Lalu apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah lupa kok, tadi tiba-tiba ingat, rasa syukur. Oh, bisa saja masih dalam koridor takdir. Karena mungkin tidak tahu apakah sentuhan kendaraan itu tidak kencang. Nah, tapi kita tidak ukurannya. Kalau kata orang, oh kencang, berarti itu ukuran untuk membuat orang luka, jatuh itu sudah terpenuhi. Tapi kenapa tidak? Ketika tidak, maka bisa terjadi Allah boleh intervensi terhadap takdirnya sendiri. Nah, Allah boleh intervensi. Kenapa Allah boleh intervensi? Pandangan Ahlus Sunnah itu Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga kalau menurut hukum alam yang bisa diukur takarannya, kadarnya, ketentuannya, ini membahayakan. Tapi bisa saja pada saat terjadi Allah memberikan pertolongan. Nah, kalau Mu'tazilah nggak bisa, harus Allah itu patuh kepada hukum alam. Kan kita bukan Mu'tazilah, kita Ahlus Sunnah aja, Mbak. Jadi kalau gitu tadi takdir itu dilawan. Siapa yang melawan? Allah sendiri. Karena Allah istilahnya bukan melawan, Allah boleh keluar dari takdir yang Allah ciptakan. Allah boleh intervensi. Jadi apa yang terjadi itu adalah bagian dari maunah. Allah memberikan pertolongan yang kalau menurut ukuran, takaran, hukum alam, rasional ini membahayakan. Tapi ternyata tidak. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, keyakinan Ahlus Sunnah mengakui hak Allah untuk intervensi. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, kita masih ingin menyapa Pak Nopiar, rupanya berada di rumah, Ibu Trisnayanti, Ibu YTF, Pak Natsir, Pak Ahmad Yani. Silahkan kalau yang ingin disampaikan, masih ada waktu. Pak Dianto, Mas Lan, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Bisa didengar, Prof? Ya, kami mendengar suara Bapak, silakan. Iya. Maaf nih, saya dari Semarang ini. Ya, monggo panjenengan. Ya, saya kebetulan mendapat Pak Ashar ini. Terima kasih sekali bisa mendengarkan nasihat dari Prof tentang cinta kepada Allah ini. Sangat menarik. Tadi Prof sampaikan tentang yang awal tentang bagaimana meraih cinta Allah gitu ya. Itu gambarannya begitu berat ya dari sisi. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana menghadirkan cinta kita kepada Allah itu loh Prof, yang juga perlu kita saya bisa menghadirkan rasa cinta yang benar kepada Allah itu. Gimana ini dari sisi upaya-upaya kita untuk bisa sampai ke sana. Itu aja mungkin bisa dapatkan pencerahan dari Prof ini hari ini. Terima kasih Prof. Baik Pak, terima kasih. Yang saya tangkap begini, yang saya pahami, ketika seseorang sudah terpaut hati dengan Allah, katakanlah masih pada tingkat al-awam tadi, apakah kemudian dia kehilangan cinta terhadap istri, anak, dan keluarga? Apakah ke situ arahnya ya? Hemat saya tidak, tapi bisa diselaraskan. Jadi lurus, laras. Gimana menyelaraskannya? Ternyata nanti cinta kepada Allah itu melahirkan tanggung jawab.
Yaitu cinta kepada Allah itu diwujudkan dengan mencintai makhluk-makhluk Allah. Karena ada dalam hadis qudsi adalah ada seseorang yang zikir, doa, wirid, tanda cinta kepada Allah, tapi membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Maka Allah menegur, kok kamu membiarkan aku lapar? Kamu tidak peduli, katanya cinta aku, tapi aku lapar, kamu membiarkan. Lalu saya bertanya, bagaimana aku memberi makan kepada engkau? Kan engkau tidak butuh makanan, tidak butuh minuman. Al-Quran mengatakan, ternyata dalam diskusi jawabannya, bukan memberi makan kepada Allah, tapi memberi makan kepada orang kelaparan. Gitu. Terhadap istri, kan terikat dengan akad nikah. Lalu suami oleh Allah dianggap ditinggikan satu level menjadi pemimpin, jadi qawwamuna 'alan nisa, mencintai istri. Lalu cintanya diberikan nafkah, diajak sholat berjamaah, dibimbing akhlaknya, diluruskan sikapnya, lalu menjadi ummu untuk anak-anak kita. Maka semua itu cinta manusia. Tapi karena berdasarkan sunnah Nabi, Quran, sunnah Nabi, maka ia sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya. Tuh. Itu kira-kira. Jadi dia tetap. Cuma nanti cinta istri, cinta anak itu tidak menghalangi sedikit pun untuk dekat dengan Allah, untuk sholat awal waktu, untuk berjamaah, untuk di masjid. Toh, karena istri sudah sehati, sudah satu persepsi, bisa jalan. Lalu ketika kita mau zakat, istri kita juga mendukung. Ketika kita mau sedekah, mau sosial, dukung. Karena sudah sehati lahir batin. Nah, jadi masalah itu kalau belum nyambung, istrinya cinta dunia, suaminya cinta akhirat, beda persepsi, beda penilaian, beda pandangan, ini bisa konflik, gitu. Tapi kalau sudah sejalan, lurus saja, raos, selaras, selarasi, nyambung, raos, begitu Pak penjelasannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah dua tadi, sekarang kita masih mempersilahkan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Prof pencerahannya. Yeah. Baik Bapak, terima kasih kembali Pak Widianta. Ya, terima kasih Prof. Ya, mudah-mudahan ya bisa kita mengarahkan kita untuk berbuat lebih baik. Pak Uli, ini siapa yang akan baik? Kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Ahmad Siddiq, Ahmad Adhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya bagaimana kita menggapai cinta yang tertinggi ya pada Allah, tidak hanya maqam am ini ya, tapi siddiqin. Nah, hanya ini Prof, kalau kita lihat dalam sejarah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Rasulullah itu figur yang tertinggi makomnya nih Ustaz. Ya. Bahkan lebih dari siddiqin. Ya. Nah, tetapi ternyata orang yang di sekeliling Rasul itu tentu saja ingin mengikuti seperti Rasul. Tetapi pada taraf tertentu seperti istri-istri Rasulullah yang kalau nggak salah dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29 itu kan pernah istri-istri Rasul termasuk Aisyah itu protes masalah nafkah kepada Rasulullah karena boleh jadi Rasulullah ini kan hidupnya habis untuk umat, hidupnya untuk berkhidmah ke umat, ke Allah Subhanahu wa taala,
sementara istrinya juga manusia biasa yang ada kecenderungan untuk tampil dalam hal keduniaan. Yang akhirnya dalam surat Al-Ahzab itu, Rasulullah diminta menawarkan pilihan ke istri-istrinya. Tetap ikut bersama Rasulullah dengan kesederhanaan, atau Allah memerintahkan Rasul memberikan mut'ah dan menceraikan. Nah, ini kan sebuah tantangan yang sangat berat, gitu, Prof, ya. Maksudnya Rasulullah sebagai figur yang mengajak orang-orang dekatnya untuk dekat kepada Allah, ternyata banyak yang tergoda, gitu ya. Walaupun kemudian seturunnya ayat itu, akhirnya istri-istri Rasul itu memilih pilihan tetap hidup bersama Rasulullah. Nah, ini kira-kira nih, Prof, ya. Kita sebagai manusia biasa yang tingkatannya tidak tingkatan Rasul, ya, itu sangat mungkin ketika mau mendekatkan diri kepada Allah, sementara orang-orang yang di dekat kita ini belum tentu support, belum tentu seide, sevisi ini. Nah, kira-kira triknya kita yang sebagai hamba biasa ini gimana nih, Prof? Kalau Rasulullah aja sempat menundukkan diri, ya dalam kebingungan, wahyu turun gitu, enak nih. Nah, kalau kita ini gitu kan, Prof. Nah, kira-kira gimana itu, Prof, untuk bisa ya setidaknya mendekati, Prof, kalau nggak bisa seperti Rasul. Yang pertama, surat Al-Ahzab tadi menggambarkan bahwa istri-istri Rasulullah ummahatul mu'minin itu manusia biasa. Jadi memiliki dimensi kemanusiaan. Dan Rasul pun juga Muhammadun Basyarun. Muhammad adalah Bashar. Bashar manusia yang memiliki dimensi biologis, makan, minum, punya istri, punya kebutuhan hubungan lawan jenis. Itu. Jadi Muhammadun Basyarun untuk menggambarkan Rasulullah persis seperti manusia pada umumnya. Gitu. Nah, Rasulullah SAW itu kemudian diberi bimbingan. Dengan bimbingan itu Rasul bisa memilih tahap hidup yang lebih ekselensi. Apa contoh ekselensi itu? Istri-istri Nabi diberi tawaran, kamu ingin mendapatkan kenikmatan yang terbatas, duniawi, atau kamu ingin mendapatkan kenikmatan yang tak terbatas? Memilih yang terbatas itu memilih yang rendah, al-adna. Memilih yang tiada terbatas, memilih yang tinggi. Ya. Istri-istri Nabi tersadarkan dengan pesan Al-Quran, dengan sabda Nabi yang terbimbing oleh wahyu untuk memilih yang tiada terhingga. Gitu. Tapi ada proses. Kalau dianalisis, ada proses mengikuti arus kepentingan manusiawi. Lalu perasaan itu diungkapkan oleh Siti Aisyah dengan protes kepada suami. Dan itu kemudian diakomodir dalam ajaran Islam dengan kewajiban suami memberikan nafkah. Dan itu diatur dalam fikih. Tapi kemudian ditawarkan pilihan lain yang lebih tinggi. Ternyata istri Nabi setelah mulai proses penyadaran memilih alternatif yang lebih tinggi. Itu. Gimana kita? Pertama, kita tidak mendapatkan bimbingan langsung. Karena Rasulnya sudah wafat. Kita tidak bisa mendapat wahyu. Karena kita bukan Nabi. Mendapatkan ilham. Diragukan ilhamnya. Karena bersih atau tidak hatinya. Mauna. Apalagi karomah. Jangan tanya. Rasanya kita bertanya tentang kualitas. Tapi proses yang terjadi pada Nabi bisa. Gimana caranya? Kenapa sejak dari awal pasangan hidup kita itu jangan dulu dilamar, seharusnya dibina dulu. Ini kan dijadikan bini tanpa dibina. Seharusnya dibina dulu baru dijadikan bini. Itu bina dan bini persoalannya. Gitu.
Seharusnya lah dibina dulu, baru jadikan ini lebih ringan. Kalau sekarang berat, karena tanpa dibina jadikan gini. Tidak berhasil lagi menyamakan persepsi. Jadilah seperti pesawat kehilangan sebelah sayap. Baling-balingnya nggak berfungsi sebelah. Itu. Karena itu dalam Islam, pembinaan lebih dulu. Bina baru jadikan ini. Bina itu rumusnya. Kalau ini sudah kelewat, tentu harus rekonstruksi. Bagaimana masing-masing bisa meletakkan platform bersama. Bagaimana hidup kita, kemana arah. Tentu pada saat platform pertama, kita baca sirah Nabi, kita baca sunnah Nabi, kita baca sumber utamanya Al-Quran. Bagaimana para tabi'in mengamalkan, bagaimana salafus saleh menerapkan, diserap, dijadikan satu, namanya ibroh. Ibroh itu pelajaran dari berbagai sumber. Di situ ada Al-Quran, ada sunnah Nabi, ada para sahabat yang mempraktekkan dengan segala sisinya. Lalu sisi mana yang akan diambil? Apakah kita akan memilih al-adna atau al-a'la? Variabel yang paling bawah, interval terbawah, atau interval paling atas? Kalau interval paling bawah ya sudah kita beriman, tapi bergumul dengan harta, dengan segala keadaannya. Tapi kalau intervalnya atas, kita bisa ada tasfiyah. Tasfiyah itu bisa memilih mana yang lebih bersih, mana yang lebih baik, mana yang lebih nyaman. Inilah perlunya kuliah tasawuf, bisa memilih al-adna. Al-a'la, meninggalkan tapi itu juga belum tentu. Boleh jadi ada yang tidak kuliah tasawuf, bisa. Yang kuliah tasawuf ilmu saja tapi tidak praktek. Sangat mungkin semuanya. Karena yang paling penting itulah punya ilmu dari manapun sumbernya, lalu ilmunya berdampak pada kepribadian. Saya kira itu komentar saya. Kecuali kalau jenengan tiba-tiba, enggak, saya mau ikut Nabi tentang poligaminya saja. Berarti sunnah Nabi urusan poligami. Monggo. Yang lainnya diikuti enggak? Cukup ya Pak Udi? Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon izin kuliah kita sampai seperti yang direncanakan sampai jam 17.15. Mohon izin kepada bapak-bapak pengurus yayasan, pengurus takmir masjid, saya tidak bisa bersama sampai berbuka. Saya ditunggu di Masjid Al-Muhajirin Depok untuk buka di sana. Itu pun juga kalau tidak macet. Karena itu cukupkan sampai di sini, termasuk Bapak yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Insya Allah kuliah kajian Al-Quran masih ada satu kali pertemuan lagi, yaitu kuliah tanggal 15 April atau 24 Ramadan, insya Allah. Hadirin yang terhormat, mari kita akhiri kuliah kita dengan kifarat mandi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.